dilirik banyak perusahaan. Tadi minusnya itu dia jadi Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Arum di sini. Oke, hari ini seperti biasa lagi pakai baju kebesaran. Ini literally kebesaran ya, oversize. Aku mau jadi ini nih kayak seragam kali ya. Jadi setiap kali pakai ini tuh kita mau sharing-sharing tentunya. Baiklah, hari ini mau sharing apa? Teman-teman udah baca di thumbnail ya. Mungkin ini beberapa teman-teman yang lagi denger bisa relate juga, atau buat yang nggak ngerti itu apa bisa menyimak. Kita mau ngebahas soal kutu loncat versus loyal. Apa sih nggak jelas? Oke lah, apa itu kutu loncat, apa itu loyal? Mungkin buat teman-teman yang fresh graduate atau yang baru lulus belum pernah kerja, bingung apa sih kutu loncat, kok di dunia kerja ada istilah kutu loncat, apaan kutu loncat, kutu loncat. Jadi teman-teman, mungkin video ini akan sedikit lebih panjang ya, tapi kalau nanti kepanjangan mungkin aku bagi dua ya, jadi part 1 part 2 biar nggak bosen aja dengerinnya gitu. Jadi apa itu, balik lagi ke kutu loncat. Kutu loncat itu tuh bayangin ada kutu kan binatang kecil itu, serangga yang suka loncat-loncat. Itu tuh diibaratkan sebagai, biasanya dijadikan julukan tuh buat karyawan yang suka pindah-pindah kerja gitu. Jadi karyawan yang baru setahun 2 tahun pindah kerja gitu. Kita kan harus loyal ya. Enggak. Jadi gini, jadi kalau di istilah perkariran, di istilah kalau udah kerja, ada cenderung, apalagi generasi Z ya, generasi milenial, generasi yang anak-anak muda itu tuh lagi ngetren yang namanya istilahnya kutu loncat. Jadi biasanya karyawan yang suka pindah satu pekerjaan, belum lama pindah lagi ke pekerjaan baru, masih kerja offering lagi, dapat interview, dapat offering lagi, pindah lagi kerjaan baru, perusahaan baru gitu tuh biasanya disebut kutu loncat. Kalau loyal kan kita tahu lah ya, loyal itu adalah karyawan perusahaan. Enggak, bercanda. Jadi loyal itu ya karyawan yang biasanya stay lama gitu di suatu perusahaan gitu. Yang biasanya teman-teman BUMN gitu kan banyak ya yang loyalitas tinggi gitu ya, banyak yang karyawan loyal. Kalau kutu loncat itu cenderung lebih banyak di perusahaan-perusahaan swasta, karyawan yang kerja di swasta gitu. Tapi cenderung ada juga sih yang sebaliknya gitu. Baiklah, mungkin di sini aku udah bikin ringkasan sedikit sih ya, berdasarkan pengalaman aku. Again, aku setiap kali ngomong, setiap kali bikin video itu tuh tentang sesuatu yang aku udah pernah ngejalanin sebelumnya gitu teman-teman. Jadi ini bukan berdasarkan seorang ahli apa gitu ya, ini cuma mau cerita sharing aja gitu. Jadi sharing aja nih backgroundnya kan aku sebelumnya udah pernah cerita, aku pernah kerja di Sudirman, pernah kerja di beberapa perusahaan di Jakarta gitu. Jadi sebenarnya aku tuh kerja udah 12 tahun, udah dari 2009, udah 12 tahun, lama ya, 12 tahun ya, udah tua, udah 12 tahun kerja. Nah itu tuh pas aku cek-cek review-review CV aku tuh ternyata ada terbagi dalam 2 term ya. Jadi 6 tahun pertama itu aku kerja di 4 perusahaan, 4 atau 5 ya, 4 perusahaan yang berbeda. Jadi bisa dikatakan 6 tahun pertama di karir aku itu tuh aku sebagai kutu loncat, karena aku cuma kerja di 1 tahun pindah gitu, kadang 2 tahun pindah gitu. Dan 6 tahun terakhir aku tuh stay di satu perusahaan gitu. Jadi mungkin bisa disebut loyal gitu ya. Ini sebagai gambaran dari background aku ya. Jadi di sini aku tuh mau sharing nih pengalaman aku dulu tuh kayak gimana sih kutu loncat itu gitu. Better mana sih, bagusnya tuh kalau mau berkarir tuh kita mending jadi kutu loncat aja atau kita loyal aja ke perusahaan gitu. Kayak pengalamanku terakhir gitu ya, 6 tahun terakhir gitu. Jadi setelah aku ingat-ingat kembali masa laluku, mungkin aku mau sharing aja di sini tentang plus minusnya ya. Nanti jadi no judgment, nggak ada
berat mana, bagus mana gitu. Jadi nanti teman-teman nilai sendiri teman-teman cocoknya sebagai apa gitu. Jadi aku di sini cuma mau cerita aja berdasarkan yang aku pernah alamin dulu kemarin-kemarin itu, plus minusnya jadi kutu loncat atau plus minusnya jadi karyawan loyal itu apa gitu. Mungkin aku mau bagi ke 5 poin kali ya, 5 apa ya, biar ada skupnya, biar ada sesuatu yang dibahasnya gitu loh maksudnya teman-teman. Yang pertama mungkin status ya atau umur. Status di sini tuh maksudnya single atau married gitu ya. Jadi single dan lebih muda itu akan lebih mudah menjadi kutu loncat. Mempunyai privilege karena ya perusahaan-perusahaan tentunya lebih seneng rekrut karyawan-karyawan yang umurnya lebih muda gitu ya, untuk fresh graduate ya, karena kan pasti salary-nya juga lebih murah gitu kan. Dan juga single, kalau single kan sebenarnya lebih enak ya, dia mau di mau umpamanya butuh yang pindah-pindah atau di mana gitu, nggak ada keterikatan dengan waktu gitu, nggak ada keterikatan dengan keluarga gitu. Prioritasnya itu kalau yang anak muda dan single itu tuh lebih ke prioritas perusahaan tentunya ya, gitu kan biasanya seperti itu. Makanya jadi plus kalau anak muda yang lebih single itu lebih mudah mencari pekerjaan baru gitu, jadi lebih powerful menjadi kutu loncat. Apa sih ngomong apa sih ya gitulah. Dan biasanya anak-anak muda tuh kan lebih mudah beradaptasi ya. Otomatis kalau namanya kutu loncat itu kan kita baru 1 tahun pindah lagi ke perusahaan baru gitu. Meskipun apa ya namanya, perusahaannya mirip-mirip gitu, industrinya mirip-mirip gitu kan, tapi tetap aja kalau namanya kita pindah ke perusahaan baru kan tetap aja adaptasi gitu kan, orangnya baru, budaya kerjanya juga mungkin saja berbeda gitu kan. Jadi kalau anak muda gitu, kayak yang lebih muda gitu tuh biasanya lebih gampang beradaptasi gitu dibanding yang kita udah makan banyak asam garam dunia gitu kan, lebih males kali ya adaptasi gitu, hahaha gitu, SKSD gitu kan. Anak-anak muda yang baru masuk ke perusahaan nih, meskipun dia udah experience hire gitu kan, tetap aja kalau anak baru mah kalau nggak pinter-pinter adaptasi ya susah juga ya gitu. Jadi lingkungan kerja, budaya kerja di tiap perusahaan itu kan beda-beda. Gitu mungkin ya kalau plusnya. Kalau plusnya jadi loyal itu uh, umur umur itu nggak terlalu masalah ya. Maksudnya kalau loyal kan apa ya, status gitu kan, dia lebih lebih stay lama gitu ya di situ. Jadi nggak perlu terlalu adaptasi gitu. Dan apa ya, sudah kenal lingkungannya gitu kan. Jadi kalau makin lama kan kita makin 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 mengenal ya atasan kita, karyawan apa namanya, teman mitra kita gitu kan, sebagai karyawan loyal itu kan lebih lebih oke gitu sih. Mungkin minusnya ya gitu, kalau udah makin berumur atau udah merit gitu namanya, itu lebih lebih nggak terlalu gampang gitu sih dapat pekerjaan baru dibanding dengan teman-teman yang lebih muda gitu. Gitu mungkin. Kemudian yang kedua, dari sisi apa ya, eksternal kali ya, budaya kerja, politik office gitu ya. Uh, ini kita nggak ngelihat apa ya, sisi negatif ya. Politik office itu kan di setiap perusahaan, teman-teman yang udah kerja pasti udah ngalamin ya. Semua perusahaan mau apapun, mau BUMN, mau swasta, mau perusahaan industri apapun, pasti kalau company-nya makin besar, makin banyak politik office-nya. Itu hal lumrah, bukan hal yang tabu untuk diobrolin gitu ya. Dan politik office pun juga apa ya, sama kayak negara lah, negara kan juga ada politiknya. Anggap aja kayak presiden kan pasti kalau ada presiden baru pasti memilih kabinetnya kan, memilih menteri-menterinya, timnya siapa yang bantu support dia gitu. Sebenarnya di office juga sama, di company juga sama kan, pasti kalau ada leader, pemimpin baru kan pasti uh, memilih pemimpinnya. Kayak di organisasi pun juga sama kan, kalau ada ketua OSIS atau ketua BEM gitu kan pasti juga memilih timnya gitu, tim supportnya gitu kan. Bukan hal yang gimana-gimana ya, itu hal yang lumrah gitu sih. Jadi kalau dari sisi positifnya kutu loncat itu, kalau ngomongin tentang tadi politik office gitu, tidak terlalu terpengaruh ya mungkin dengan politik office, karena ya dia kan bentar-bentar doang ya, paling setahun gitu kan, jadi nggak perlu terlalu involve gitu ya mungkin ya, menurut aku gitu.
terlalu masuk berpolitis terlalu dalam gitu ya. Menurutku sih seperti itu. Jadi dia bisa jadi lebih netral gitu kan. Jadi kalaupun pro di kubu atau politik yang salah gitu tuh masih termaafkan gitu karena dia bisa mencari tempat di peluang lain gitu. Lebih profesional mungkin seperti itu. Maaf rada belibet ngomongnya gitu lah. Jadi kalau yang loyal gitu kan, karyawan loyal tuh mau nggak mau dia harus belajar politik office kali ya, harus lebih involve ke dalam itu. Bukan dalam sisi negatif ya, maksudnya aku tuh takutnya ini dianggapnya sesuatu yang negatif, enggak sih sebenarnya, maksudnya jadi uh, berpolitik itu nggak selalu negatif gitu kan, itu juga merupakan strategi untuk kita meniti karir gitu yang lebih bagus gitu, asal kita tetap profesional lah ya tentunya gitu, jangan cuma ABS gitu asal bos senang gitu kan, agar umpamanya dapat bos yang terlalu subjektif gitu kan, jadi kita ABS agar karir kita lebih lancar gitu ya, jangan seperti itu lah, tetap tetap profesional, tetap berkarir dengan baik gitu, gitulah. Kemudian sisi internalnya mungkin dari sisi kitanya ya, apa ya, mindset apa growth gitu, positifnya dari Kutu Loncat itu kita lebih open mind ya menurutku, karena kita kan ya itu tadi, semakin kita kenal banyak orang dengan berbagai macam watak, karakter dan sebagainya gitu kan, kita kenal dengan budaya perusahaan yang berbeda-beda gitu, kita kan harus tadi adaptasi dan apa ya, melebur gitu kan, ya adaptasi tadi dalam perusahaan baru yang baru dapatkan gitu kan, sebagai Kutu Loncat kan pindah-pindah perusahaan itu akan membuat kita lebih open mind, lebih cepat growth, karena kita kan ternyata uh, ada yang dipelajari nih dari perusahaan A, kemudian dipelajarin hal baru lagi dari perusahaan B, kayak gitu sih mungkin, dibanding dengan kita yang cuma stay di satu perusahaan selama berpuluh-puluh tahun gitu, dan kita nggak update atau jarang apa ya, ngobrol atau ada di lingkungan yang berbeda dengan kita gitu. Mungkin kita merasa zona nyaman banget gitu. Sebenarnya juga nggak ada yang salah sih dengan zona nyaman, cuma jadi merasa kayak jangan sampai nih hal tersebut itu membuat kita jadi tidak mau berusaha lebih gitu, tidak mau growth, tidak mau open mind gitu, merasa diri ada di tempurung katak gitu, katak dalam tempurung. Maksudnya kalau dari sisi growth atau dari open minded itu Kutu Loncat ada plusnya itu tadi gitu. Minusnya tuh kadang Kutu Loncat itu jadi kayak ngerasa karena dia nggak terlalu apa ya, jadi kayak nggak terlalu ada ownership gitu, bisa jadi itu minusnya karena dia gampang pindah-pindah. Tapi mudah-mudahan sih selalu profesional ya, karena dia kan kalau orang yang nggak profesional pasti ya susah lah mau di hire perusahaan baru gitu kan, perusahaan juga pasti ngelihat. Biasanya kalau Kutu Loncat sih udah lumayan oke gitu kan, karena dia dilirik banyak perusahaan. Tadi minusnya itu dia jadi jumawa gitu, jangan sampai dia jadi kayak ngerasa ngeremehin orang lama gitu kan, biasanya orang baru yang udah berpengalaman di beberapa perusahaan itu biasanya sering kali gitu tuh suka ngeremehin orang lama, orang lama nggak tahu dunia sekarang, nggak tahu industri terupdate sekarang kayak apa gitu, biasanya gitu ya. Itu minusnya ya kalau jadi Kutu Loncat. Jadi kalau karyawan loyal itu tuh biasanya ownership-nya lebih tinggi gitu terhadap perusahaan, karena dia ya apa ya, istilah kasarnya hidup matinya untuk perusahaan itu gitulah ya. Jadi loyalitasnya tinggi banget, ownership-nya oke, setia ya, ciri-ciri setia itu positifnya untuk diri sendiri ya, untuk internal kita. Terus kemudian yang keempat, karir ya. Nah gimana nih, apakah karir kita akan lebih cemerlang sebagai Kutu Loncat atau sebaliknya karir kita sebagai karyawan loyal akan lebih baik? Gimana ya,